Kita lanjut lagi untuk kisah horor berikutnya. Jadi kejadian horor ini datang dari wawa aku yang namanya Ambar dari Bekasi. Halo Ambar. Nah jadi Wak Ambar ini memang peka terhadap makhluk gaib, tapi dia ini bukan IndiHome. Hanya peka aja lah sama keberadaan mereka-mereka tuh. Nah suatu waktu di tahun 2009 pada saat Ambar ini baru lulus SMA, dia mulai bekerja lah sebagai SPG di sebuah mall di Jakarta Wak. Dan pada saat itu lagi peak season sehingga mengharuskan Ambar ini untuk lembur dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam kan. Dan pada saat itu Ambar ini mendapatkan jadwal lembur di hari Kamis, yang berarti dia ini akan pulang di malam Jumat berarti. Nah singkat cerita di malam hari kurang lebih sekitar jam setengah 11 malam lama Wak, Ambar baru keluar tuh dari mall. Nah dengan kondisi yang memang lagi kurang fit karena capek kali kerja dari pagi sampai malam tuh, ditambah dia juga ini lagi datang bulan hari pertama, rasanya lelah kali Wak fisik sama mentalnya Ambar waktu itu. Ambar pun langsung lah cari bis untuk pulang, biasanya memang kayak gitu. Dan pada saat masuk bis, kondisi bus tuh sepi kali Wak, sepi kali. Dan cuaca pada saat itu juga agak mendung gitulah, tapi belum hujan. Nah Ambar yang merasakan semilir angin ditambah dia capek juga jadi tengantuk lah dalam bus itu kan Wak. Nah sebelum Ambar ini betul-betul terlelap, dia melihat ada seorang ibu-ibu setengah bayar menaiki bus. Dia duduklah di kursi seberangnya si Ambar. Pas kali di samping Ambar tuh tapi di seberangnya. Nah waktu itu Ambar gak terlalu merhatiin Wak karena dia ngantuk. Nah saat Ambar hampir terlelap lagi, dia mendengar ada suara bisikan, "Jangan tidur," katanya kan. Dengar itu Ambar pun refleks terbangun Wak. Dia terduduk nih langsung tegak. Dia mencari lah sumber suara yang bilang jangan tidur itu kan. Dan ternyata ibu-ibu yang baru naik itulah yang berbisik. Dan pada saat Ambar nengok, ibu tuh tersenyum tuh ke Ambar. Nengok itu Ambar makin gak bisa tidur lah Wak. Jadi diam aja kan. Senyumnya balik, diam lagi. Bentar lagi sampai aku nih. Nah setelah sampai di terminal tujuan Wak, Ambar pun segera mencari angkutan umum lainnya untuk menuju ke gang rumahnya. Memang harus naik angkot lagi Wak. Dan seperti bis yang tadi, angkot yang dia naikin kali ini juga sepi kali Wak, sepi kali. Mungkin karena ada malam juga pikir si Ambar nih kan. Nah, karena memang sepi ya Ambar jadi leluasa lah buat milih tempat duduk Wak. Dan pada saat dia memilih untuk duduk di dekat jendela, anehnya Ambar kembali melihat ibu-ibu yang perawakannya mirip kali sama yang ada di bis tadi tuh, yang ngebisikin dia tuh. Masuk lagi ibu tuh, dia duduk dekat si Ambar. Tapi waktu itu Ambar gak begitu dihiraukan kali ibu tuh, karena mungkin dia capek kali si Ambar kan. Dah dia duduk aja tuh. Singkat cerita, balik lagi Ambar memang udah dasarnya ngantuk kali waktu tidur di dalam angkot itu. Dan lagi-lagi dia mendengar bisikan yang mengatakan, "Takkan Gani ojo turu sedo," katanya. Dan bisikan kedua ini lagi-lagi membuat si Ambar ini kaget dan dia terbangun ini. Dia tengok lagi ke arah ibu-ibu yang duduk dekat dia tadi kan. Dan sama juga Wak, ibu-ibu itu pun senyum lagi ke arah dia. Gara itu Ambar langsung melek matanya kan, gak mau tidur lagi. Tapi ternyata Wak, saking udah capek kali mungkin si Ambar tuh kan, ketiduran lagi dia. Dan pada saat dia bangun untuk kedua kalinya dalam angkot ini, tahu-tahu angkot tuh udah rame kali Wak, udah rame penumpang itu Wak. Waktu Ambar tengok jam ternyata dia baru tidur cuma sekitar 10 menit Wak. Dan dia melihat